Yang belum masuk masih ada Ariana ya. Ariana, oh dia keluar. Ariana, dia sama Verina ya yang belum hadir. Oh, dia sudah. Ariana dan ini ya. Nah, oke, Verina sudah join. Ariana kemana nih? Hadir apa enggak? Nah, sudah lengkap nih. Ariana sudah hadir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Baik. kan? Iya, baik, Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Harus jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Udah sarapan belum? Udah, Bu. Ibu Oh, gimana? udah. Ya udahlah, udah cukup siang jam segini. Coba tolong dong open kamera. Desinta, Dedi, Azahra, Dia, Ariana. Nah, Ariana, Dia, Dedi. Oke, sebelumnya ada pertanyaan nggak dari yang tugas kemarin atau materi yang kemarin tentang liabilitas jangka pendek? Nggak ada. Tugasnya juga sudah saya koreksi ya, jawabannya ya udah benar semua. Hanya Dedi nih, Dedi lebih teliti lagi ya menghitungnya. Ya, tapi caranya sudah benar gitu, hanya butuh ketelitian. Nah, seperti biasa kita game. Oh ya, jangan lupa absen ya di e-learning. Absen sampai jam 12 siang. Nih. Sebelum kita ke materi, kita game dulu nih seperti biasa. Game kuisis. Join myquiz.com, kemudian masukkan kodenya. Ayo semuanya gabung ya. Nanti kita juga bahas jawaban kuisisnya sama-sama setelah materi.
Oke, Verina sudah, Desinta. Ayo, Dedi, Ariana, Dia, Azahra. Dedi sama siapa nih? Ariana. Ayo, Dedi ikutan ya. Semuanya harus ikutan. Oke, Dedi sudah. Ariana. Bu, Ariana tadi keluar sebentar buat ganti device gitu loh, Bu. Oh, iya iya. Oke deh. Ya udah kita mulai aja ya karena materi hari ini cukup banyak, apalagi hitung-hitungannya. Jadi kita mulai aja ya kuisnya. Siap-siap ya.
Tinggal Azahra nih sama Dedi. Ayo, Dedi. Wah, Verina menang lagi ya. Verina dan Desinta dan Azahra. Jawabannya benar semua ya. Berarti sudah ini dong, sudah pada baca apa teorinya ya? Dikit, Bu. Kita lanjut lagi. Kita lanjut ke materi ya. Materi hari ini tentang ini gimana sih? Di stop dulu deh. Nah, materi hari ini kita membahas mengenai liabilitas jangka panjang. Diharapkan anak-anak bisa melakukan pencatatan, menghitung, dan menyusun laporan keuangan yang terkait liabilitas jangka panjang. Kemudian, apa sih liabilitas jangka panjang? Pasti semuanya udah pada tahu kan ya? Yaitu artinya jenis utang yang pelunasannya lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode siklus operasional perusahaan. Contoh liabilitas jangka panjang yaitu ada utang obligasi, kemudian wesel bayar jangka panjang, utang hipotek. Hipotek itu tanah ya. Kemudian liabilitas pensiun dan liabilitas sewa jangka panjang. Kemudian liabilitas jangka panjang ini harus ada perjanjian dan batasan yang melindungi kreditur dan debitur. Isi perjanjiannya meliputi jumlah yang disetujui untuk diterbitkan, suku bunga, tanggal jatuh tempo, properti yang dijaminkan, persyaratan dana pelunasan obligasi, pembatasan modal kerja, dividen, dan batasan mengenai asumsi tambahan utang. Nah, ini contoh liabilitas jangka panjang, yaitu utang obligasi. Artinya surat pengakuan utang yang dikeluarkan dengan suku bunga periodik tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utamanya obligasi yaitu meminjam dalam jangka panjang apabila jumlah dana yang dibutuhkan dinilai terlalu besar untuk diberikan oleh satu pemberi pinjaman. Selanjutnya, perusahaan dapat menjual semua penerbitan obligasi kepada bank yang bertindak sebagai agen penjualan dalam proses pemasaran obligasi. Dalam pengaturan seperti ini, bank dapat menanggung semua penerbitan dengan menjamin sejumlah tertentu kepada perusahaan, sehingga mengambil risiko dengan menjual obligasi pada harga yang bisa perusahaan mendapatkannya, disebut penjaminan perusahaan. Sebaliknya, apabila perusahaan menjual obligasi dengan menerima komisi atas hasil penjualan, itu disebut penjaminan upaya terbaik. Sebagai alternatif, perusahaan penerbit dapat menjual obligasi secara langsung kepada institusi besar, institusi keuangan, atau lainnya tanpa bantuan penjamin emisi yang disebut penempatan swasta. Selanjutnya, ada pertanyaan nggak terkait liabilitas jangka panjang? Kalau nggak ada, kita lanjut ke jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi dijamin. Artinya obligasi didukung oleh sebuah janji atas agunan. Jadi harus ada jaminannya ya. Kemudian yang kedua, obligasi tidak dijamin. Artinya obligasi yang tidak dijaminkan oleh agunan. Yang ketiga, obligasi berjangka.
artinya penerbitan obligasi yang jatuh tempo pada satu tanggal. Yang keempat, obligasi serial, artinya penerbitan obligasi yang jatuh tempo dalam bentuk angsuran. Yang kelima, obligasi opsi beli, artinya memberikan penerbit obligasi hak untuk menarik dan melunasi obligasi sebelum jatuh tempo. Yang keenam, obligasi konversi, artinya jika obligasi dapat dikonversi menjadi sekuritas lain dari perusahaan untuk jangka waktu tertentu setelah penerbitan. Selanjutnya yang ketujuh, obligasi beragun komoditas, artinya obligasi berhubungan aset yang dapat ditukarkan dengan ukuran komoditas seperti barel minyak, ton batu bara, atau ons logam. Yang kedelapan, obligasi diskon dalam atau obligasi tanpa bunga, artinya obligasi yang dijual pada harga diskon yang memberikan jumlah bunga kepada pembeli pada saat jatuh tempo. Yang kesembilan, obligasi terdaftar, artinya obligasi yang diterbitkan atas nama pemiliknya dan membutuhkan penyerahan sertifikat dan penerbitan sertifikat baru untuk menyelesaikan penjualan. Yang ke-10, obligasi kupon, artinya obligasi yang diterbitkan tidak dicatat atas nama pemiliknya dan dapat dipindah tangankan dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Yang ke-11, obligasi penghasilan, artinya obligasi yang diterbitkan tidak membayarkan bunga, kecuali jika perusahaan penerbit mendapatkan keuntungan. Yang ke-12, obligasi pendapatan. Jadi beda ya penghasilan dengan pendapatan. Kalau obligasi pendapatan yaitu obligasi yang diterbitkan karena bunga yang dibayarkan dari sumber pendapatan tertentu ditentukan oleh otoritas bandara, kemudian sekolah, kemudian kabupaten, kemudian otoritas jalan tol, dan badan pemerintah. Ya. Selanjutnya, penilaian utang obligasi. Penerbitan dan pemasaran obligasi ke publik membutuhkan proses. Yang pertama, perusahaan penerbit harus membentuk tim penjamin emisi yang membantu memasarkan dan menjual obligasinya. Selanjutnya, perusahaan penerbit harus memperoleh persetujuan regulator atas penerbitan obligasi, menjalani audit, dan mengeluarkan prospektus atau dokumen yang menggambarkan fitur dari obligasi dan informasi keuangan. Yang ketiga, perusahaan penerbit harus mencetak sertifikat obligasi. Harga jual obligasi ditetapkan oleh penawaran dan permintaan pembeli dan penjual, risiko, kondisi pasar, dan kondisi ekonomi. Masyarakat investasi menilai obligasi pada nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, yang terdiri dari suku bunga dan pokok. Tingkat yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas ini adalah suku bunga yang memberikan imbal hasil investasi yang wajar dan sesuai dengan karakteristik risiko emiten. Selanjutnya, suku bunga yang dinyatakan kupon atau nominal itu suku bunga yang tertulis dalam ketentuan perjanjian obligasi dan harus dicetak pada sertifikat obligasi. Kemudian ada nilai par, jumlah pokok, atau nilai jatuh tempo, yaitu emiten obligasi menetapkan suku bunga yang dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi. Ya, jadi di dalam obligasi itu ada nilai par, ya, kemudian jumlah pokoknya, nilai jatuh tempo, suku bunganya, kemudian tanggal penerbitan, terus tanggal pelunasan, berapa nominalnya, ya. Jadi harus lengkap semuanya ada di sertifikat obligasi. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Lanjut ya. Selanjutnya penentuan harga jual penerbitan obligasi.
Yang pertama, obligasi yang diterbitkan pada nilai par. Artinya, jika suku bunga yang ditentukan oleh masyarakat investasi atau pembeli sama dengan suku bunga yang dinyatakan, maka obligasi terjual pada nilai par. Diinterpretasikan bahwa nilai par sama dengan nilai sekarang obligasi yang dihitung oleh pembeli dan harga beli terkini. Jadi harga jual sama dengan harga nominal. Tidak ada untung, tidak ada rugi, ya, karena sama dengan tingkat suku bunga negara sama dengan tingkat suku bunga pasar efektif. Nah, yang kedua, obligasi ini bisa diterbitkan pada nilai diskonto. Artinya, jika suku bunga yang ditentukan oleh masyarakat investasi atau pembeli berbeda dari suku bunga yang dinyatakan, maka nilai sekarang dari obligasi yang dihitung oleh pembeli dan harga terkini berbeda dari nilai nominal. Selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang obligasi menentukan harga aktual yang dibayarkan pembeli untuk obligasi tersebut. Jika obligasi dijual kurang dari nilai nominal, maka obligasi tersebut harus dijual pada nilai diskonto. Jadi namanya aja diskonto, diskon. Jadi harga jual di bawah harga nominal. Ya, harga jual di bawah harga nominal. Itu disebut obligasi harus dijual senilai diskonto. Jadi nanti ada untung, ada rugi, ya. Kemudian yang ketiga, obligasi yang diterbitkan pada nilai premi. Artinya, jika suku bunga yang ditentukan oleh masyarakat investasi atau pembeli berbeda dari suku bunga yang dinyatakan, maka nilai sekarang dari obligasi yang dihitung oleh pembeli dan harga terkini berbeda dari nilai nominal. Selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang obligasi menentukan harga aktual yang dibayarkan pembeli untuk obligasi tersebut. Jika obligasi dijual lebih besar dari nilai nominal, maka obligasi tersebut dijual pada premi. Jadi kalau harga jual lebih besar dari harga nominal itu harus diterbitkan pada premi, ya. Nah, selanjutnya ini untuk menghitung bunganya, ya. Jadi ada yang present value of principal value, ya, ini rumusnya 1 dibagi 1 plus I pangkat N atau sama dengan N buka kurung 1 plus I negatif N. Ya, N itu berarti tanggal obligasi, I itu berarti tingkat suku bunga pasar. Atau bisa juga present value of interest payment. Ya, ini rumusnya 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N dibagi I. Nanti kita praktiknya ada ya, nanti di materi selanjutnya nih. Ini untuk menghitung bunganya. Nah, metode suku bunganya yang digunakan untuk menghitung obligasi itu ada namanya metode suku bunga efektif. Metode suku bunga efektif itu artinya dengan membayar lebih atau kurang pada penerbitan, investor memperoleh suku bunga yang berbeda dari tingkat kupon obligasi. Perusahaan penerbit membayar suku bunga kontrak selama jangka waktu obligasi, tetapi juga harus membayar nilai nominal obligasi pada saat jatuh tempo. Jika obligasi diterbitkan pada diskonto, maka jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo lebih besar dari jumlah saat penerbitan. Jika obligasi diterbitkan pada premi, maka perusahaan membayar lebih sedikit pada saat jatuh tempo dibandingkan dengan pada saat penerbitan. Perusahaan mencatat penyesuaian ini pada biaya sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi melalui proses yang disebut amortisasi. Jadi kalau untuk suku bunga obligasi itu namanya amortisasi, ya, penyesuaiannya.
Amortisasi diskonto meningkatkan beban bunga obligasi, sedangkan amortisasi premi menurunkan beban bunga obligasi. Prosedur yang dibutuhkan untuk amortisasi diskonto atau premi adalah metode suku bunga efektif, juga disebut amortisasi nilai sekarang. Dengan metode suku bunga efektif, maka perusahaan caranya yaitu dengan menghitung beban bunga obligasi terlebih dahulu dengan mengalihkan nilai tercatat, yaitu nilai buku dari obligasi pada awal periode dengan suku bunga efektif. Selanjutnya, menentukan amortisasi diskonto atau premi obligasi berikutnya dengan membandingkan beban bunga obligasi dengan bunga atau kas yang dibayarkan. Nanti kita akan latihan cara menghitungnya ya, cara menghitung menggunakan metode suku bunga efektif. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nah, ini rumusnya ya. Jadi rumus menghitung amortisasi obligasi menggunakan metode suku bunga efektif. Rumus amortisasi obligasi sama dengan beban bunga obligasi dikali bunga obligasi dibayar. Nah, beban bunga obligasi itu caranya nilai tercatat obligasi pada awal periode dikali suku bunga efektif, kemudian untuk bunga obligasi dibayar, yaitu nilai nominal obligasi dikali suku bunga efektif. Metode suku bunga efektif ini menghasilkan beban bunga periodik yang sama dengan persentase konstan dari nilai tercatat obligasi. Itu tadi pada saat penerbitan utang obligasi. Nah, sekarang kita bahas pelunasan liabilitas jangka panjang, ya. Jadi cara melunasi liabilitas jangka panjang itu ada 3 cara. Yang pertama, pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Jadi sebelum jatuh tempo kita udah membayar pelunasan liabilitas jangka panjang menggunakan kas, ya. Jadi jumlah yang dibayarkan untuk pelunasan atau penebusan sebelum jatuh tempo termasuk membeli premi dan biaya perolehan kembali disebut sebagai harga perolehan kembali. Pada tanggal yang ditentukan, jumlah tercatat obligasi adalah jumlah yang harus dibayar pada saat jatuh tempo, disesuaikan dengan premi atau diskonto yang belum diamortisasi. Kelebihan jumlah tercatat neto di atas harga perolehan kembali adalah keuntungan dari pelunasan. Kelebihan harga perolehan kembali di atas nilai tercatat neto obligasi adalah kerugian dari pelunasan. Pada saat perolehan kembali, premi atau diskonto yang belum diamortisasi harus diamortisasi sampai dengan tanggal perolehan kembali. Selanjutnya yang kedua, pelunasan liabilitas jangka panjang dengan mengalihkan aset atau efek. Selain menggunakan uang tunai, pelunasan liabilitas jangka panjang dengan pengalihan aset non-kas menggunakan seperti properti, piutang, dan aset lainnya atau penerbitan saham debitur. Dalam kondisi ini, kreditur harus memperhitungkan aset non-kas atau kepentingan ekuitas yang diterima pada nilai wajarnya. Debitur harus menentukan kelebihan jumlah tercatat utang atas nilai wajar aset atau ekuitas yang dialihkan atau keuntungan. Debitur mengakui keuntungan yang sama dengan jumlah kelebihannya tersebut. Selain itu, debitur mengakui keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset sepanjang nilai wajar aset tersebut berbeda dari jumlah tercatatnya atau nilai buku. Jadi bisa menggunakan properti, piutang, kemudian persediaan, ya itu bisa untuk membayar liabilitas jangka panjang. Selanjutnya yang ketiga, pelunasan liabilitas jangka panjang dengan modifikasi persyaratan. Artinya, ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, maka kreditur dapat memberikan konsesi kepada peminjam sehubungan dengan penyelesaian utangnya.
kreditur menawarkan konsesi ini untuk memastikan tingkat pelunasan atas pinjaman tersebut. Seperti kreditur dapat menawarkan satu atau kombinasi dari beberapa modifikasi. Seperti yang pertama, pengurangan suku bunga yang dinyatakan. Jadi kalau misalnya keberatan dengan suku bunga itu bisa dilakukan pengurangan. Namanya tadi konsesi, ya, menawarkan konsesi. Yang kedua, perpanjangan tanggal jatuh tempo atas jumlah nominal utang. Jadi kalau belum bisa dilunasi tahun ini, boleh diperpanjang tanggal jatuh temponya, misalnya di tahun depan. Kemudian pengurangan jumlah nominal utang dan pengurangan atau penangguhan bunga yang masih harus dibayar. Ya, jadi boleh dikurangi suku bunganya, boleh dikurangi jumlah nominal utang obligasinya, atau boleh ditangguhkan bunga yang masih harus dibayar, atau bisa juga diperpanjang tanggal jatuh temponya. Ya, itu bisa dengan modifikasi persyaratan. Ada syarat-syarat tertentu. Ya. Nah, setelah penerbitan, kemudian membayar suku bunga, lalu pelunasannya, kemudian bagaimana penyajiannya? Penyajian liabilitas jangka panjang di laporan keuangan, ya. Jadi dilaporkan sejumlah penerbitan utang hanya satu jumlah dalam laporan posisi keuangan atau neraca dengan didukung daftar dalam catatan atas laporan keuangan. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun harus dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek, kecuali jika perusahaan menggunakan aset tidak lancar untuk menyelesaikannya. Jika perusahaan berencana untuk membiayai kembali utangnya, mengkonversi menjadi saham, atau melunasinya dari dana pelunasan obligasi, perusahaan harus melaporkan utangnya sebagai liabilitas jangka panjang jika perjanjian untuk membiayai kembali selesai pada akhir periode. Catatan pengungkapannya itu harus ada sifat liabilitas, kemudian tanggal jatuh tempo, suku bunga, hak konversi, pembatasan yang diberlakukan oleh kreditur, dan aset yang ditunjuk atau dijadikan jaminan. Perusahaan harus menunjukkan aset yang dijadikan jaminan atas utang pada bagian aset dalam laporan posisi keuangan. Nilai wajar utang jangka panjang juga harus diungkapkan. Terakhir, perusahaan harus mengungkapkan pembayaran di masa depan yang berhubungan dengan persyaratan dana pelunasan obligasi dan jumlah utang jangka panjang yang jatuh tempo selama 5 tahun selanjutnya. Pengungkapan ini membantu pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi jumlah dan waktu arus kas masa depan. Nah, ini ada pembukuan utang obligasi ya. Jadi di sini sudah saya masukkan jurnal-jurnalnya, nanti kita tinggal latihan aja. Jadi kalau penerbitan obligasi itu kas bertambah di debit, utang obligasi bertambah di kredit. Kemudian jurnal pembayaran bunga dan amortisasi pada nilai diskonto. Kalau diskonto kan tadi harga jual di bawah harga nominal, ya, harga jual di bawah harga nominal. Nah, berarti beban bunga obligasi bertambah di debit, kemudian utang obligasi bertambah di kredit, kas berkurang di kredit karena bayar bunga. Ya. Dan ini artinya kita untung apa rugi nih? Kalau diskonto. Untung apa rugi? Ada yang tahu nggak? Ini yang bawahnya kan premi ya, jurnal pembayaran bunga dan amortisasi pada nilai premi. Nah, kalau nilai premi itu kan harga jual lebih tinggi dari harga nominal. Berarti pencatatannya beban bunga obligasi bertambah di debit, utang obligasinya berkurang,
kemudian kasnya berkurang di kredit. Nah, di sini ada perbedaannya nih. Perbedaannya akun apa? Akun utang obligasi. Ya kan ya? Utang obligasi yang diskonto itu di kredit. Kalau di kredit kan berarti bertambah. Nah, kalau yang premi ini utang obligasinya di debit. Berarti kalau nilai diskonto itu artinya kita rugi. Ya, karena harga jual di bawah harga nominal, berarti rugi. Jadi kita utang obligasinya masih ada gitu. Nah, berbeda dengan premi. Kalau premi harga jual itu lebih besar ya daripada harga nominal. Berarti utang obligasinya berkurang karena kita bisa menjual lebih tinggi. Kalau tadi diskonto harga jual lebih kecil. Kalau harga jual kecil berarti kita rugi. Kalau rugi berarti masih menambah utang obligasi. Kalau premi berarti kita untung karena harga jual lebih besar dari harga nominal. Berarti utang obligasinya berkurang. Ya. Nah, selanjutnya jurnal penebusan obligasi pada saat jatuh tempo, yaitu utang obligasi berkurang di debit, kas berkurang di kredit. Kemudian jurnal penebusan obligasi sebelum jatuh tempo. Nah, ini ketika rugi. Kalau rugi berarti utang obligasi berkurang di debit, kas berkurang di kredit. Kemudian ada akun kerugian atas pelunasan obligasi. Kalau rugi berarti dicatat sebelah debit. Ya. Kemudian jurnal penebusan obligasi sebelum jatuh tempo dan ini kondisinya untung. Berarti utang obligasi berkurang di debit, kas berkurang di kredit, kemudian ada akun keuntungan atas pelunasan obligasi. Kalau untung berarti salah, ini harusnya di kredit ya. Ini harusnya di kredit. Nah, ya jadi keuntungan atas pelunasan obligasi ini harusnya di kredit ya. Gitu. Dan ini nanti masuknya kerugian atas pelunasan obligasi, keuntungan atas pelunasan obligasi itu masuknya ke laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi. Selanjutnya, jurnal pertukaran obligasi. Jadi pelunasan obligasinya itu menggunakan aset lain seperti tadi properti ya, kemudian persediaan itu bisa ya, atau menggunakan aset tetap yang lain. Jadi ketika rugi, utang obligasi berkurang di debit, kemudian asetnya itu berkurang di kredit, kemudian kerugian atas pertukaran obligasi. Yang namanya rugi itu pasti di debit. Ya. Kemudian ini apabila kalau pelunasan obligasinya menggunakan aset yang lain ketika mengalami kondisi untung. Berarti utang obligasinya di debit ya berkurang, kemudian asetnya berkurang di kredit, kemudian ada akun keuntungan atas pelunasan obligasi itu di kredit. Ya. Selanjutnya jurnal penyesuaian beban bunga pada nilai diskonto. Beban bunga obligasi bertambah, beban bunga obligasi bertambah di debit, kemudian utang obligasi bertambah di kredit, kemudian utang bunga obligasi bertambah di kredit. Ya. Karena kan tadi diskonto itu kan harga jual di bawah harga nominal, berarti mengalami kerugian. Nah, kalau rugi berarti utang kita nambah, utang obligasi dan utang bunga obligasi itu bertambah. Ya, di kredit. Nah, berbeda dengan penyesuaian beban bunga pada nilai premi. Kalau premi harga jual itu lebih tinggi dari harga nominal. Berarti beban bunga obligasi bertambah di debit, kemudian utang obligasi berkurang, ya. Utang obligasinya berkurang karena mengalami keuntungan.
harga jual lebih besar dari harga nominal, berarti untung. Ya, jadi kalau premi untung, kalau diskonto rugi. Jadi kalau premi utang obligasi berkurang di debit, kemudian utang bunga obligasi itu di kredit. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Terkait teorinya. Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada, kita ke contoh soal ya, berarti. Nah, ini contoh soalnya harus diperhatikan baik-baik, karena nanti ini untuk soal ujian, ya. Jadi, UTS nanti soalnya ada seperti ini, ya. Jadi, harus teliti dalam menghitung dan membuat jurnalnya. Contoh soalnya ada dua ya, contoh soal pertama dan kedua. Contoh soal yang pertama, pada tanggal 1 April 2016, perusahaan Mayora menerbitkan obligasi dengan nilai par seharga 80 juta. Obligasi dengan bunga atau bearing interest sebesar 14% terhitung setiap tanggal 1 April dengan harga jual secara tunai seharga 84.860.000. Tingkat suku bunga pasar efektif pada saat ini sebesar 12%. Pertanyaannya yang pertama, buatlah daftar beban bunga dan amortisasi obligasi untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Yang kedua, buatlah jurnal pencatatan. Yang A, jurnal pencatatan dari tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Yang B, jurnal pencatatan pada tanggal 1 Agustus 2018 pada saat pertukaran obligasi dengan tanah seharga 30 juta. Yang C, jurnal pencatatan pada tanggal 1 April 2020 pada saat pelunasan obligasi. Nah, ini ya cara menjawabnya. Yang pertama, menghitung daftar beban bunga dan amortisasi obligasi. Jadi, harus dibuat formatnya seperti ini. Yang pertama, tanggal, kemudian kas dibayarkan, kemudian beban bunga. Nah, di sini premi atau diskonto diamortisasi, jumlah tercatat obligasi. Nah, ini nomor 1, ada yang tahu nggak premi atau diskonto? Yang nomor 1, premi atau diskonto, ada yang tahu nggak? Premi atau diskonto nih? Diskonto bukan, Bu? Maaf kalau salah. Kalau diskonto kan tadi harga jual itu kurang dari harga nominal atau tingkat suku bunga negara kurang dari tingkat suku bunga pasar efektif ya. Nah, sekarang sebentar. Nah, sekarang harga jualnya berapa di sini? Di soal yang nomor 1. Harga jualnya berapa? Harga jual obligasinya 84, bener nggak? 84.860. Ya, bener nggak? Harga jual obligasinya kan 84.860. Ya. Ya kan ya? Harga jualnya 84.860.000 dibandingkan sama harga nominal. Harga nominalnya berapa obligasinya? Harga nominalnya berapa? 80 juta. Ya, harga nominalnya 80 juta. Berarti harga jual kan lebih tinggi daripada harga nominal. Berarti apa? Premi apa diskonto?
premi. Ya. Ya, jadi dilihat dari harga jual dan harga nominal. Harga jualnya 84.860.000, kemudian harga nominalnya 80 juta, berarti harga jual lebih besar dari harga nominal, berarti itu namanya premi. Ya. Itu dilihat dari harganya. Sekarang kita lihat dari tingkat suku bunganya. Tingkat suku bunga negaranya berapa? Tingkat suku bunga negaranya berapa dan tingkat suku bunga pasar efektif? Kalau negara mungkin 14% ya, Bu. Iya, Kalau pasar efektif itu 12%. iya. Ya. Tapi sih kalau mau lebih enak sih lihat aja dari harganya ya, harga jual dengan harga nominal. Gitu. Nah, ini yang saya tuliskan ini rumus-rumusnya ya. Jadi yang pertama ini kan tanggal. Nah, tanggalnya ini pada saat tanggal penerbitan. Tanggal penerbitan tanggal berapa awalnya? 1 April 2016. Ya. Kemudian kita disuruh membuat sampai dengan tahun 2020. Berarti setiap tahunnya nih kita buat nih sampai 2020. Kemudian kolom kas dibayarkan. Ya, ini rumusnya. Ini saya kasih rumusnya nih. Nilai par atau nilai nominal dikali bearing interest. Ya. Nilai nominalnya berapa atau nilai parnya? 80 juta. Dikali bearing interest dikali 14%. Berarti tiap tahun sama, 11.200.000. Nah, kenapa di tahun pertama belum ada pembayaran? Kenapa? Kenapa nih tahun pertama kok kosong? Karena baru diterbitkan ya, Bu. Ya, karena baru diterbitkan, berarti hanya ada di ini, jumlah tercatat obligasi. Ya, jadi di tahun pertama 1 April 2016 itu baru penerbitan, yaitu sebesar harga jual. Harga jualnya 84.860.000. Ya, baru kita ke tahun berikutnya, tahun 2017. Tahun 2017 itu sudah mulai bayar beban bunga, sudah bayar dengan kas, kemudian ada amortisasi bunganya, yaitu amortisasi premi. Nah, ini tadi rumus kas dibayarkan. Selanjutnya rumus beban bunga. Rumus beban bunga ini dari terakhir jumlah tercatat obligasi, ya, dikali efektif market interest. Tingkat suku bunga pasar efektifnya 12%. Berarti di tahun 2017, 84.860.000 dikali 12%. Hasil beban bunganya 10.183.200. Ya. Kemudian premi diamortisasi. Premi diamortisasi berarti selisihnya, yaitu kas dibayarkan dikurangi beban bunga. Ya, 11.200.000 dikurangi beban bunganya 10.183.200. Jadi hasil premi amortisasinya tahun 2017 yaitu 1.016.800. Kemudian sisanya nih, jumlah tercatat obligasi tahun 2017 itu sisanya dikurangin. 84.860 dikurangi ini, premi diamortisasi. Ya, dikurangi 1.016.800. Begitu juga seterusnya. Nah, sampai terakhir di sini jumlah tercatat obligasi tahun 2020 itu sejumlah pada saat nilai parnya, nilai nominal yaitu 80 juta. Ya. Di sini harus sesuai dengan
nilai nominal di akhir tahunnya. Gitu. Jadi kalau nggak sesuai ya berarti ada kesalahan perhitungan. Nah, kalau bisa itu komanya itu ditulis lengkap. Ya, ini saya tulis lengkap nih komanya. Begitu. Ada yang bingung nggak? Bikin ini tabelnya, tabel beban bunga dan amortisasi. Jelas, Bu. Jelas. Ariana, Azara, Dedi, Dia, Verina, kalau ada yang mau ditanya di chat aja ya, di kolom chat. Verina. Ariana, Dia, Azara, Desinta, Dedi, paham nggak Dedi? Dedi. 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 Dedi Supriyatna. Dia. Paham nggak? Nanti kalau Sedikit, Bu. yang mana yang belum paham nih dari tabel ini? Ini kita baru tabelnya dulu ya, belum ke pembukuannya. Gimana Dia? Yang belum paham yang mana? Nanti saya lihat ya, kalau misalnya tugasnya masih banyak yang salah, minggu depan kita ulangi lagi nih. Karena ini keluar dalam UTS gitu. Jadi harus paham mengerjakannya. Yang di tanggal 1 April 2019, Bu. Dia masih paham. 1 April 2019. Iya, Maksudnya yang nggak paham di mananya? di premi diamortisasi, Bu. Premi diamortisasi. Iya. Jadi begini, untuk menghitung premi diamortisasi, itu rumusnya A dikurangi B. A itu kas dibayarkan dikurangi beban bunga. Ya, jadi kas dibayarkan dikurangi beban bunga. Nah, di sini untuk kas dibayarkan itu setiap tahun sama. Ya, setiap tahun sama karena rumusnya hanya satu, nilai nominal atau nilai par dikali bearing interest. Jadi tahun 2019 itu juga sama ya. 80 juta kali 14%, hasilnya 11.200.000. Nah, kemudian kalau yang beban bunga itu dari ini, jumlah tercatat obligasi tahun sebelumnya. Ya, tahun sebelumnya ini kan tahun 2018. Jumlah tercatat obligasi tahun 2018 yaitu 82.704.384 dikali suku bunga pasar efektif. Suku bunga pasar efektifnya yaitu 12%. Jadi hasilnya 9.924.526. Nah, kemudian premi diamortisasi berarti A dikurangi B, kas dibayarkan dikurangi beban bunga, berarti 11.200.000 dikurangi 9.924. Ya. Nah, kemudian jumlah tercatat obligasi tahun 2019 yaitu tahun sebelumnya, ya, jumlah tercatat obligasi tahun sebelumnya 2018 dikurangi premi diamortisasi 82.704.384 dikurangi 1275.473. Nah, di bawah ini kan saya kasih tulisan merah. Ini rumusnya, ya, angka-angkanya gitu. Angka-angkanya. Ini didapat dari mana, kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya tinggal mengikuti aja gitu. Gimana Dia? Baik, Bu, sudah paham. Yang benar, udah paham belum? Iya, berarti premi diamortisasinya itu diambil dari kas dibayarkan, Dikurangi dikurangi sama jumlah
Beban bunga. Enggak, Oke. beban bunga. Ini kan premi diamortisasi kan kolomnya kolom C. Iya. Nah, itu A dikurangi B. A itu kas dibayarkan. Dikurangi B. B itu beban bunga. Gitu. Ini Iya, iya, iya. Ya, Bu, mulai paham, Bu. coba saya tanya. Kalau jumlah tercatat obligasi tahun 2018, ini kan hasilnya 82 juta. Dari mana? Jumlah tercatat obligasi di tahun 2018 sebesar 82 juta. Ini dari mana menghitungnya? Dari 83.843.200 dikurang dari premi diamortisasinya, Bu. Iya, Nanti 82.704.384 di jumlah tercatat obligasinya, Bu. Oh iya, ya jadi jumlah tercatat obligasi tahun sebelumnya. Ya kan? Kan tahun sebelumnya tuh tahun 2017, ya kan? Kemudian dikurangi sama premi diamortisasi tahun selanjutnya, tahun 2018. Ya. Iya, Bu. Siapa lagi nih yang belum paham? Ariana, Azahra? Ariana paham nggak, Ariana? Sudah jelas, Bu. Jelas. Azahra? Jelas, Bu. Oke, Dedi? Sudah, Bu. Yang benar, Dedi. Coba saya tanya ya. Saya tanya ini nih. Premi diamortisasi tahun 2020. Hasilnya kan dapatnya 1.428. Ini dari mana? Coba, Dedi. Premi diamortisasinya itu kan 1.428 tanggal 1 April 2020. Nah, ini didapat dari mana? Didapat dari mana? Coba, Dedi, ini kan premi diamortisasi tanggal 1 April 2020, hasilnya 1.428.530,79. Nah, itu didapat dari mana? Udah ada itu rumusnya, coba. Didapat dari udah ada rumusnya. Gimana, Dedi? Gimana? Hah? Rumus premi diamortisasi apa? Di sini kan rumusnya A dikurang B. A itu apa? A itu kas dibayarkan dikurangi beban bunga. Nah, berarti kas dibayarkannya tahun 2020 berapa? Kas dibayarkan tahun 2020? 80 juta. Yang kas dibayarkan. Kas dibayarkan tahun 2020 berapa? 11.200.000.
Kalau 80 juta kan jumlah tercatat obligasi. Iya Bu, ya Bu, ya Bu. Nggak Ya. konsen, nggak konsen. Ya, ayo dong fokus. Nah, kas dibayarkannya itu kan 11.200.000. Kemudian beban bunganya tahun 2020 berapa? 9.771. Nah, ya jadi 11,2 dikurangi 9.771. Itu hasilnya 1428 ya. Ini udah ada rumusnya ya, Dedi ya. Jadi bisa diikuti aja gitu Oke Bu. ya. Oke, kita lanjut. Baru kita masuk ke pembukuannya ini. Pembukuannya ini yang pertama kita mencatat jurnal penerbitan obligasi ya. Pada saat penerbitan obligasi itu di tanggal 1 April 2016 ya, yaitu kas bertambah ya. Kas bertambah di debit, kemudian utang obligasi bertambah di kredit. Nah, ini sebesar harga jual. Ya, sebesar harga jual. 84.860.000. Bisa dikasih tuh di catatan yang udah di print, bisa dikasih catatannya ini harga jual. Jadi bukan menggunakan nilai nominal ya, menggunakan harga jual. Selanjutnya yang kedua, jurnal penyesuaian beban bunga pada nilai premi. Nah, ini kan premi. Kalau premi berarti untung, ya. Untung itu berarti harga jual lebih besar dari harga nominal. Nah, berarti pencatatannya penyesuaian itu kan di akhir tahun, 31 Desember 2016, yaitu beban bunga obligasi bertambah di debit ya, yaitu rumusnya seperti ini. 9/12. Kenapa kok bisa 9? Jadi dihitungnya itu pada saat tanggal penerbitan obligasi sampai dengan akhir tahun penyesuaian. Nah, penerbitan obligasi itu kan tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Jadi 9 bulan. Jadi dari 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, kemudian 1 Agustus, 1 September, 1 Oktober, 1 November, kemudian 31 Desember. Jadinya 9 bulan. Ya, jadi 9/12 dikali 10.183.200. Nah, ini dari mana 10 jutanya? Dari tabel ya, tabel beban bunganya. Nah, ini nih ya, tabel beban bunganya ini. Tabel beban bunganya kita lihat yang 1 April 2017. Ya, kita lihat di 1 April 2017 yaitu sebesar 10.183.200. Ya, lihatnya di tahun 2017. Jadi hasil beban bunga obligasi di debit bertambah sebesar 7.637.400. Kemudian utang obligasinya berkurang di debit yaitu 9/12 dikali. Nah, dikali ini premi diamortisasi tahun 2017. Ya, premi diamortisasi tahun 2017 1.016.800. Jadi hasilnya 762.600. Ini utang obligasinya berkurang di debit karena premi atau untung. Selanjutnya utang bunga obligasi bertambah di kredit yaitu sebesar 9 dibagi 12 ya, 9 bulan dibagi 12 bulan dikali kas dibayarkan. Kas dibayarkan tahun 2017 yaitu 11.200.000. Berarti hasilnya 8.400.000 ini untuk utang bunga obligasi. Ya. Jadi di sini harus balance debit kreditnya. Kalau nggak balance berarti salah menghitung. Gitu atau salah mengambil datanya. Jadi lihatnya di tahun 2017 ya, karena kita menghitung penyesuaian tahun 2016. Begitu. Ya. Bingung nggak bikin jurnal kedua? Jelas, Bu.
Jelas. Dia gimana dia? Ariana? Jelas, Bu. Jelas. Kalau dia jelas nggak? Jelas, Bu. Ya. Jadi kalau penyesuaian tahun 2016 itu ambil datanya di tahun berikutnya 2017. Begitu juga kalau misalnya penyesuaian tahun 2017 itu diambil di tahun berikutnya. Jadi ambil datanya itu tahun 2018 gitu ya. Ini udah jelas loh PowerPoint-nya, udah saya kasih rinciannya ya, cara-cara menghitungnya. Selanjutnya, kemudian yang ketiga, jurnal pembalik dari penyesuaian beban bunga. Nah, ini yang tadi jurnal kedua, penyesuaian beban bunga ini tinggal dibalik aja. Utang bunga obligasi kan tadi dikredit. Nah, dibalik jadi didebit. Angkanya sama ya, angkanya sama dengan yang ini, penyesuaian beban bunga. Ya, jadi utang bunga obligasi didebit 8,4, kemudian beban bunga obligasi dikredit 7,637.400, kemudian utang obligasi dikredit yaitu 762.600. Ya. Jadi ini dibalik aja dari jurnal yang ini, jurnal kedua, jurnal penyesuaian. Nggak perlu dihitung, tinggal dibalik aja akunnya. Yang kredit jadi debit, yang debit jadi kredit. Ya. Kemudian yang keempat, jurnal pembayaran bunga dan amortisasi pada nilai premi. Berarti di sini kita tinggal menulis aja berdasarkan yang ada di tabel ini. Ya. Tanggal 1 April 2017, beban bunga obligasi bertambah di debit, yaitu nih, beban bunga ya 10.183.200 tahun 2017. Beban bunga bertambah di debit, kemudian utang obligasi berkurang di kredit 1.016.800. Kenapa berkurang? Karena tadi premi ini. Premi itu artinya untung, ya berarti berkurang. Kemudian kasnya juga berkurang, ya. Jadi karena kita membayar bunga dan amortisasi, maka kas berkurang. Kas berkurang yaitu di kredit sebesar 11.200, ya. Nah, sekarang nih yang kelima, coba siapa yang mau jelasin? Ada yang bisa jelasin nggak nih yang jurnal kelima? Angkanya dari mana nih? Jurnal kelima itu caranya sama dengan jurnal kedua. Ya, caranya sama, cuma beda angka aja. Coba, siapa yang mau jelasin? Ayo, siapa? Siapa? Dia bisa nggak jelasin dia? Dia bisa jelasin nggak? Yang jurnal kelima. Angkanya dari mana aja nih? Ini sama seperti jurnal kedua. Atau siapa nih yang bisa? Desinta? Boleh, Bu. Oh ya, boleh. Oke, coba. Gimana nih? Ini sama jurnal kedua ya. Tinggal angkanya aja. Iya, Bu. Beban bunga obligasi di debit sebesar Rp7.545.888 itu didapat dari 9/12 kali 10 kali 10.061.184 rupiah itu diambil dari beban bunga tahun 2018, Bu. Ya, ini ya 10.061.184 beban bunga tahun 2018. Ya, lanjut lagi. Kemudian utang obligasi sebesar Rp854.112 itu didapat dari 9/12 kali 1.138.816 rupiah itu didapat dari premi diamortisasi.
Ya, tahun tahun 2018. ya, premi diamortisasi tahun 2018. Tahun berikutnya ya berarti. Iya, Bu. Lanjut lagi. Kemudian utang bunga obligasi dikredit sebesar 8.400.000. Itu apa? 9/12 kali 11.200.000 didapat dari kas dibayarkan tahun Ya. 2018 gitu loh, Bu. Iya, benar ya. Tahun 2018 kasnya 11,2. Oke, berarti Desinta sudah paham nih. Ya. Dia paham nggak dia? Dedi, Ariana, Azara. Paham nggak? Paham, Bu. Yang benar. Iya, Bu. Oke, nanti saya lihat ya hasil tugasnya. Selanjutnya ini pertanyaan yang B. Tadi yang A ya, sekarang yang B. Pada tanggal 1 Agustus 2018, iya benar ya, pada tanggal 1 Agustus 2018, itu ada pertukaran obligasi dengan tanah ya. Jadi berarti nih kita bayar utang obligasi menggunakan tanah. Berarti utang obligasinya berkurang di debit, kemudian tanahnya juga berkurang. Tanah berkurang itu di kredit karena aset. Nah, nanti di sini ada untung atau rugi. Ya, yang pertama kita hitung dulu nih utang obligasinya. Ya, utang obligasinya itu dari 4/12, 4 bulan itu dari tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli. Ya, atau 1 Agustus 2018. Jadi 1 April, kemudian 1 Mei, 1 Juni, kemudian 1 Juli, 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 31 Juli. Ya, jadi 4 bulan. 4 bulan dikali 81.428. Itu dari mana? Dari sini. Ya, dari daftar ini jumlah tercatat obligasi 81.428 diambil tahun 2019 ya. Jadi bukan 2018 karena sudah lewat. Kan ini kan 1 Agustus. 1 Agustus 2018. Maka yang kita gunakan yaitu 1 April 2019. Ya, jadi 1 April 2019 tahun berikutnya. Itu utang obligasi. Jadi hasilnya 27.142.970. Kemudian tanahnya berkurang di kredit sebesar 30 juta itu dari soal. Ya, dari soal yang 2B, tanahnya itu seharga 30 juta. Oke, berarti tanah berkurang di kredit 30 juta. Nah, kemudian sisanya nih, rugi apa untung? Tanahnya 30 juta. Kemudian utangnya 27, berarti mengalami kerugian ya. Kerugian atas pertukaran obligasi yaitu 2.857. Ya. Nah, yang terakhir tanggal 1 April 2020 pada saat pelunasan obligasi yaitu utang obligasi pada kas. Ya, utang obligasi pada kas yaitu sebesar 84.860. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak soal 1? Ada yang mau tanya nggak soal 1? Sekarang kita lanjut ya ke soal 2. Soal 2 ini pada tanggal 1 Januari 2015, perusahaan Ultra menjual obligasi secara tunai sebesar $278.372 dengan suku bunga 10% yang memiliki nilai jatuh tempo sebesar 300.000 yang memberikan hasil pengembalian sebesar 12% kepada pemegang obligasi. Obligasi tersebut tertanggal 1 Januari 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2021 dengan bunga yang dibayarkan tanggal 31 Desember setiap tahun.
Nah, ini diskon apa ini? Diskonto apa premi? Diskonto apa premi? Ariana, coba. Ariana, ini diskonto apa premi? Ariana, diskonto apa premi yang soal kedua? Ya Bu, maaf Bu, bisa Oh. lihat soalnya lagi nggak Bu? Oh iya. Belum ngeprint ya PowerPoint-nya ya? Harga jualnya berapa? Harga jualnya berapa? Harga jual obligasi. 278.372 dolar bukan Bu? Ya, benar. Harga jual 278.372 dolar. Nah, kemudian harga nominalnya 300.000. 300.000. Berarti harga jual lebih kecil ya? Berarti diskonto ya Bu? Ya, benar ya. Harga jual lebih kecil dari harga nominal, berarti diskonto. Ya. Jadi di sini saya buat dua perbedaan perhitungan. Yang satu premi, yang tadi contoh soal 1, sekarang contoh soal 2 diskonto. Nah, perbedaannya hanya di sini, hanya di jumlah tercatat obligasi sama perhitungan diskontonya. Jadi kalau diskonto diamortisasi itu beban bunga dikurangi kas. Ya, beban bunga dikurangi kas. Nah, kemudian jumlah tercatat obligasi itu bukan dikurangi, tetapi ditambah. Ya, jadi misalnya nih, tahun 2016, jumlah tercatat obligasinya itu 281.777. Nah, ini dari mana? Berarti dari tahun 2015 ditambah diskonto diamortisasi. Ya, kalau tadi kan premi dikurangi. Kalau sekarang diskonto itu ditambah. Ya. Nih, tadi kan premi kan dikurangi ya di sini. Jumlah tercatat obligasi. Kalau diskonto ditambah. Nah, di sini di akhir tahun ya, akhir tahun 2020 pada saat jatuh tempo itu sesuai dengan harga nominal. Harga nominalnya 300.000. Ya. Jadi sesuai dengan nilai jatuh tempo. Jadi bertambah. Ya. Nah, untuk untuk jurnalnya itu sama aja ya. Yang pertama jurnal penerbitan obligasi yaitu 1 Januari 2015, kas pada utang obligasi. Kas bertambah di debit, kemudian utang obligasi bertambah di kredit. Selanjutnya, jurnal mencatat pembayaran bunga dan amortisasi untuk 31 Desember 2016. Beban bunga bertambah di debit, utang obligasi bertambah di kredit, kasnya berkurang di kredit. Ya. Jadi kenapa utangnya bertambah? Karena ini diskonto, harga jualnya itu di bawah harga nominal, berarti kita rugi. Nah, kalau rugi berarti utang obligasi kita masih ada. Ya, atau bertambah. Nah, ini angkanya dari daftar beban bunga. Ya, jadi nggak perlu lagi dihitung. Karena sudah 31 Desember, selama setahun. Kalau tadi kan ini pertengahan ya, di April gitu kan. Di April ke Desember. Nah, kalau ini nggak perlu ya. Ini 1 tahun, 1 Januari mulainya. Ya, kalau tadi kan yang soal 1 itu 1 April. Kalau yang soal 2 ini 1 Januari. Berarti cukup setahun. Ya, jadi nggak perlu lagi mencari seperti yang soal 1. Kemudian 31 Desember 2020 pada saat pembayaran bunga dan amortisasi ini juga dilihat dari tabelnya aja gitu. Jadi beban bunga obligasi bertambah di debit, utang obligasi bertambah di kredit, kas kas berkurang di kredit. Ya.
Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Jadi kalau yang harga jual lebih besar dari harga nominal, itu namanya premi. Berarti kita untung. Pencatatannya, utang obligasinya itu berkurang di debit. Nah, kalau harga jual di bawah harga nominal, itu berarti kita rugi atau diskonto. Nah, utang obligasinya itu bertambah di kredit. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ariana mau tanya nggak, Ariana? Sudah paham, Bu. Sudah jelas. Oke, nanti saya lihat ya tugasnya. Azara? Azara? Jelas, Bu. Jelas. Kalau Desinta sama Verina pasti paham lah ya. Kalau dia paham nggak dia? Paham, Bu. Paham. Terus, nah Dedi nih, Dedi paham nggak Dedi? Tentu jelas. Yang benar. Dedi sebenarnya sih paham ya, cuma harus lebih teliti dalam menghitung ya Dedi ya. Oke, Bu. Nanti kalau ujian juga harus teliti ya menghitungnya. Baik. Oke, sekarang terakhir kita jawab ini. Jawab game kuisisnya. Ya. Ini semuanya sih benar semua ya jawabannya ya. Cuma dia doang ya yang salah. Kok hilang sih? Kok hilang? Nah, yang pertama, jenis utang yang pelunasannya lebih dari 1 tahun berarti liabilitas jangka panjang. Ya, ini benar semua jawabannya. Kemudian contoh liabilitas jangka panjang yaitu utang obligasi. Benar semua jawabannya ya. Kayaknya udah pada baca ya. Bagus berarti ya. Obligasi didukung oleh sebuah janji, disebut obligasi dijamin. Ini benar semua. Kemudian obligasi yang tidak dijaminkan, berarti obligasi tidak dijamin. Benar semua. Kemudian penerbitan obligasi yang jatuh tempo pada 1 tanggal disebut obligasi berjangka. Benar semua. Kemudian penerbitan obligasi yang jatuh tempo dalam bentuk angsuran. Nah, ini yang benar obligasi serial ya. Yang benar obligasi serial, bukan obligasi dijamin. Selanjutnya, memberikan penerbit obligasi hak untuk menarik dan lunasi obligasi sebelum jatuh tempo. Disebut obligasi opsi beli, ya, bukan obligasi serial. Kemudian, jika obligasi dapat dikonversi menjadi sekuritas lain. Nah, tadi misalnya obligasi dikonversi menjadi saham atau dikonversi menjadi aset. Itu namanya obligasi konversi, ya, bukan obligasi berjangka. Selanjutnya, obligasi yang diterbitkan tidak dicatat atas nama pemiliknya, yaitu obligasi kupon, ya. Ini benar semua. Kemudian yang terakhir, obligasi berhubungan aset yang dapat ditukarkan. Berarti dengan ukuran komoditas, namanya aja komoditas, seperti barel minyak, ton batu bara. Itu namanya disebut obligasi beragun komoditas. Ya, beragun itu berarti jaminan. Jaminannya menggunakan komoditas. Ini 4 yang benar. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Terkait liabilitas jangka panjang? Jangan lupa ya absensi di e-learning. Absensi, kemudian sama jawab forum diskusi. Ya. Dan kalau bisa mengerjakan kuis dan tugasnya juga sekarang gitu ya, biar saya bisa segera mengkoreksi. Kalau nggak ada, boleh tolong open kamera. Kita foto bersama dulu. Open kamera, kita foto bersama. Nah,
Dedi. Nah, gitu dong. Kamu cowok sendiri nih yang paling ganteng nih di antara cewek-cewek. Ariana, bisa open kamera sebentar? Kita foto bersama. Nah, oke, ya. 1, 2, 3. Oke. Ada lagi nggak yang mau tanya? Nggak ada? Ya. Kalau nggak ada, berarti sekian materi hari ini terkait liabilitas jangka panjang. Ya, nanti apabila ada pertanyaan itu bisa ditanyakan di WA ya. Kemudian itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Ya, mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan, dilancarkan, dan tetap semangat ya. Sampai jumpa di Rabu depan. Semoga tetap sehat semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Stop regular.